Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Salman Al-Farisi. Nama saya Rolwendra Fadrian. Ini saya Stevi Singgibowo. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul tentang penyewaan film. Di sini maksud dari tujuan dari aplikasi kami ini adalah untuk memudahkan karyawan toko sebuah penyewaan film untuk tidak ribet atau susah menulis di buku atau menulis di catatan lainnya. Dengan aplikasi ini agar mempermudah mereka untuk mendata setiap member atau customer yang ingin menyewa film dan mengembalikannya, dan sudah tertera di situ tarifnya, ID membernya. Di sini tujuan kami membuat aplikasi ini untuk memudahkan suatu perusahaan penyewaan film dalam mendata member dan film-film yang disewa oleh member tersebut. Baiklah, di sini akan dilanjutkan untuk lebih mendalam soal penjelasan aplikasi kami ini oleh teman saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stevi Singgibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang ada di penyewaan film. Di sini saya membuat database bernama penyewaan film dan mempunyai 3 tabel. Yang pertama, film, tabel member, tabel sewa. Di dalam tabel ini saya mempunyai struktur seperti film mempunyai struktur dengan kode menggunakan primary key. Dia menggunakan varchar berukuran 11, judul menggunakan varchar berukuran 50, tarif menggunakan int berukuran 15. Selanjutnya struktur dari member. Struktur dari member ini, yang pertama kode member sebagai primary key menggunakan varchar berukuran 11, nama member menggunakan varchar berukuran 50, alamat menggunakan varchar berukuran 50, nomor telepon menggunakan varchar berukuran 12. Selanjutnya, tabel yang ketiga adalah sewa. Tabel sewa ini mempunyai primary key, yaitu kode sewa, menggunakan varchar berukuran 11. Kode member ini sebagai relasi, menggunakan varchar berukuran 11. Nama member menggunakan varchar berukuran 50. Kode sebagai relasi, yaitu menggunakan varchar berukuran 11. Judul menggunakan varchar berukuran 50, tarif menggunakan int berukuran 30. Di sini penyewaan film dia berelasi seperti ini. Inilah relasi dari tabel yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan masuk ke program. Di sini sebelum kita masuk ke program, untuk menghubungkan database ke program yang telah kami buat, kami menggunakan modul koneksi MySQL yang di dalamnya untuk menghubungkan database program tersebut ke dalam database yang telah kami buat tadi. Import MySQL data MySQL client ini untuk menghubungkan data dari database. Di sini untuk mengarahkannya kami menggunakan subkoneksi yang isinya adalah server sama dengan localhost, user ID sama dengan root, password tidak ada, tidak kami buat. Database-nya bernama penyewaan film. Itu adalah nama program yang telah kami buat. Dengan database-nya bernama penyewaan film. Di sini saya akan masuk ke form 1 sebagai halaman home. Di dalam form home ini saya mempunyai 4 buah button yang bernama film, member, sewa film, dan keluar. Di dalam home ini saya mempunyai coding, yaitu jika kita klik sewa, maka dia akan mengarahkan ke halaman sewa.
Jika kita klik member, dia akan mengarahkan ke halaman member. Jika kita klik film, dia akan mengarahkan ke halaman film. Jika kita klik keluar, maka program selesai. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang halaman member dari penyewaan film. Di sini saya mempunyai kode member yaitu text box, nama member yaitu text box, alamat menggunakan text box, nomor telepon menggunakan text box, dan data grid view ini nanti akan setelah di running akan muncul tabel. Dan itu ada code-nya nanti yang akan kami buat. Di sini ada 4 buah button. Yang pertama button simpan, button hapus, button edit, button kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Untuk yang pertama, masukkan dulu import mysql.data.mysql client. Ini untuk menghubungkan ke database. Selanjutnya, buat subator dgv, yaitu untuk membuat header kode member, nama member, alamat, dan nomor telepon. Saya membuat code seperti ini. Lalu untuk membuat ukurannya, saya membuat data member.column 0 width sama dengan 110. Ini untuk lebar kode member. Untuk nama member lebarnya 170, alamat lebarnya 160, nomor telepon lebarnya 160. Baiklah, selanjutnya untuk tampil member. Di sini tampil member ini berguna untuk menampilkan data yang ada di database dengan cara select kode member, nama member, alamat, nomor telepon, dan from member. Ini akan memunculkan kode member, nama member, alamat, dan nomor telepon yang ada di database-nya. Selanjutnya, untuk ketika di running, dia akan muncul tabel dan berserta isinya. Yang author dgv tadi, sub author dgv tadi kita panggil di sini. Call author dgv dan akan muncul header yang tadi yang telah kita buat. Call tampil member untuk memunculkan isi dari database tadi. Selanjutnya button simpan member. Untuk menyimpannya ke dalam database, kami mempunyai code insert into member values dengan teks kode member, teks name member, teks alamat, dan teks nomor telepon. Jika nilai tersebut sudah kita penuhi, kita klik simpan, dan jika berhasil akan muncul insert data member berhasil dilakukan. Jika gagal, insert data member gagal dilakukan. Selanjutnya, button hapus member. Button hapus member ini berguna untuk menghapus data yang ada dari database. Dengan coding delete from member where kode member. Maksudnya itu, jika kita klik kode member, kita delete, dia akan terhapus datanya. Jika dia berhasil, akan muncul alert, hapus data member berhasil dilakukan. Jika gagal, hapus data member gagal dilakukan. Selanjutnya, sub edit member, yaitu di dalamnya menggunakan code update member, set name member, alamat, nomor telepon, where kode member. Kita mengedit dari yang kode member ini dan akan muncul nama member, alamat, dan nomor telepon. Jika berhasil diupdate, maka akan muncul alert update data member berhasil dilakukan. Jika gagal, update data member gagal dilakukan. Selanjutnya, data member shall mouse click. Maksudnya ini, jika kita klik data yang ada di database, seperti kode membernya, dia akan muncul ke text box yang telah ada tadi secara otomatis. Yang terakhir, button kembali. Button kembali ini berguna untuk mengarahkan ke halaman home atau halaman utama sebagai menu. Baiklah, di sini saya akan mencoba merunningnya atau menjalankannya. Dia berada di halaman home. Kita klik member dan akan muncul halaman member. Di sini kita isi member barunya dengan nama member Singgi.
alamat Pekanbaru, nomor telepon, baru kita simpan. Jika dia berhasil, maka akan muncul alert insert data member berhasil dilakukan. Untuk mengeditnya, kita klik saja ini, lalu kita ubah terlebih dahulu, misalnya jadi Putra. Kita edit, update data member berhasil dilakukan. Untuk menghapusnya, kita klik saja button hapus. Kita pertama klik dulu kode membernya, baru kita hapus. Baiklah, itu cara meregistrasi nama membernya. Selanjutnya kita kembali dan akan kembali ke halaman home. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang proyek kami ini. Di sini ada from film. Di sini kami menggunakan 4 label dan 3 text box, 1 data grid view, dan 4 buah button. Sini kita akan masuk ke codingannya. Yang pertama kita akan menggunakan import mysql.data.mysql untuk menghubungkannya ke database. Kemudian pada button simpan tadi ada sebagai codingannya sebagai berikut. Di button simpan ini kami menggunakan codingan insert into value dari database adalah untuk memasukkan dari kode film, judul, dan tarif ini untuk menghubungkannya ke database. Kemudian di sini ada subatur DigiV ini adalah untuk menampilkan tabel dari kode film, judul, dan tarif berikut. Nah, kemudian di sini ada subtampil film. Di sini untuk menghubungkan dari database untuk kode, judul film, dan tarif ini. Dia mengambil dari tabel film. Di database kami membuatkan tabel untuk film. Nah, seperti ini dari database film tersebut. Kemudian pada button hapus kami menggunakan code sebagai berikut untuk menghapus dari kode. Ketika kita klik kode saja, kita langsung menghapusnya dan akan menghapus di database juga. Nanti saya akan mencontohkan ketika kita klik kode dan bisa menghapusnya. Dan muncul alert hapus data film. Dia akan menghapus di database juga, bukan menghapus dari formnya saja, tapi dari database-nya juga. Kemudian edit. Di sini kami menggunakan update untuk judul. Jadi mungkin ada penambahan film atau judul. Jadi kami menggunakan codingan update ini untuk mengubahnya atau menambahkannya. Nah, di sini kami menggunakan sel mouse click untuk ketika kita mengklik kode film pada project kami, jadi dia akan muncul di text box. Saya akan mencontohkan. Nah, seperti ini. Mungkin kita akan menambahkan film, contohnya ada film baru gitu. Jadi karyawan menambahkan film. Kita masukkan kode awalnya F, yang itu film. Masukkan kodenya 003 misalnya. Kemudian judulnya adalah bawang merah, bawang putih.
bawang merah saja. Kemudian tarifnya kita buat 30.000. Nah, kita klik simpan. Kemudian muncul alert insert data film berhasil dilakukan. Nah, dia akan bertambah seperti ini. Dia akan menyimpan juga di database. Nah, dia akan muncul film bawang merah, bawang putih tadi, dan tarif. Dia akan muncul di database juga. Kemudian di button hapus tadi, kita klik kode film ini. Kemudian kita button hapus, dia akan muncul hapus data film berhasil dilakukan. Jika kita klik ini, maka dia akan menghapus dari tabel ini dan juga menghapusnya di database. Nah, seperti itu. Kemudian edit. Seandainya tarif film Naga Bonar ini naik atau bahkan turun, kita buat 10.000 saja ya. Nah, kita klik edit. Oke. Maka dia akan berubah tarifnya. Untuk mengedit dari mungkin harga tarifnya naik atau turun, dia akan mengubah. Begitu juga di database ya. Sel mouse click tadi seperti ini. Ketika kita klik ini, dia akan munculkan di text box ini kode film, judul film yang sesuai kita klik kodenya tadi. Kemudian kembali, dia akan muncul ke form 1. Nama saya Relwendra Fadrian. Saya akan menjelaskan pada halaman penyewaan film. Pada halaman penyewaan film ini terdapat ada 8 label dan ada 6 text box dan 4 button. Ada 3 data grid view. Yang pertama ini data grid view sebelah kiri ini ada member untuk menampilkan nama-nama member. Kemudian ini untuk menampilkan daftar film. Dan di sini ini untuk menampilkan daftar penyewa atau film yang sedang disewa. Nah, di sini ada import MySQL data MySQL client ini untuk menghubungkannya ke database. Di sini ada atur DGV ini untuk membuat tabel pada data grid view yang untuk member. Ini menampilkan nama dan kode membernya. Kemudian ini untuk memanggil daftar member pada database. Dan sini untuk menampilkannya tanpa harus di load, ini akan auto tampil gitu, karena akan langsung muncul pada data grid view. Nah, ini data grid view untuk membuat tabel pada data grid view film. Ini akan menampilkan kode film, judul, dan tarif. Di sini untuk memanggil tampilan daftar film dari database. Kemudian ini untuk kode film untuk supaya jika diklik pada tabel film akan muncul pada text box. Ini untuk button sewa, ini akan jika diklik button sewa akan melakukan insert pada tabel sewa yang ada di database dengan menyimpan sesuai dengan atributnya. Nah, ini ada alert atau message box untuk memberitahu apakah yang dilakukan itu berhasil atau gagal. Nah, di sini ada data grid view
tabel untuk sewa. Sini menampilkan kode sewa yang akan diinputkan, kode member yang akan diambil dari tabel member, nama member, kode film dan judul film. Nah, di sini juga ada tarifnya, berapa biaya untuk penyewaan film tersebut. Nah, di sini untuk menampilkan data yang ada pada tabel sewa. Ini mouse click untuk jika diklik pada data grid view-nya akan muncul ke text box. Ini untuk data grid view sewa. Di sini untuk member. Nah, di sini button hapus. Di sini untuk menghapus data yang ada pada tabel sewa, hanya tabel sewa saja. Sini edit jika ada perubahan, misalnya mau mengganti judul film, salah pilih misalnya gitu. Ini bisa melakukan pengeditan. Ini button kembali untuk ke halaman home atau halaman utama atau form 1. Oke, kita coba jalankan. Ini pada halaman utama terdapat button sewa. Di sini ada tabel member yang menampilkan kode member, nama member yang diambil dari database, yaitu pada tabel member. Nah, ini tabel member. Kemudian ada tabel film. Dan ada kode, judul sama tarif yang diambil dari tabel film. Nah, ini tabel film, ada 2. Nah, sini ada 2. Kita akan mencoba melakukan transaksi. Itu Salman ingin nyewa film Naga Bonar 2. Nah, kode member akan muncul pada text box. Itu juga namanya yang setelah diklik tadi. Dan kode film, judul, dan tarif. Jika kita ingin melakukan transaksi, kita beri itu kode sewanya, S untuk menyimpulkan sewa 001. Jika kita buat 001, kita simpan, dia tidak dapat melakukannya karena kode sewa 001 setelah digunakan tidak bisa sama. Jadi kita buat 2, simpan. Nah, data sewa berhasil dilakukan. Nah, ini akan masuk ke sini dan masuk ke tabel sewa. Nah, ini Salman Naga Bonar 2 yang kodenya itu sesuai dengan apa yang ada di tabel member dan tabel film. Kemudian jika Salman mau ganti, misalnya dia mau misalnya Stevie Singgi ingin, dia setelah selesai nonton Naga Bonar 1, dia mau nonton Naga Bonar 2, tinggal klik Stevie Singgi akan muncul di sini 003 itu kode dari membernya. Kemudian pilih filmnya Naga Bonar 2, akan berubah pada sini pada text box. Kemudian edit. Nah, update data sewa berhasil dilakukan. Akan berubah yang tadinya Naga Bonar 1 jadi Naga Bonar 2. Kemudian Salman telah selesai melakukan peminjaman atau penyewaan. Kemudian data di sini dihapus supaya tidak ada kekeliruan. Dan klik Salman. Ini udah setelah muncul di sini kode sewanya dan dihapus.
data sewa berhasil dilakukan. Hapus data sewa telah berhasil dilakukan. Ini akan hilang, akan terhapus di sini. Dan juga pada refresh. Dan itu juga pada database-nya. Ini ada button kembali untuk kembali ke halaman utama atau home. Dan keluar. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apa ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.